Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain, amma ba'du. Para ibu yang kami hormati, syukur alhamdulillah di siang hari ini kita bisa hadir dalam rangka talim yang diselenggarakan oleh ibu-ibu Asia ini setiap hari Selasa. Mudah-mudahan kehadiran kita di siang hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ibu yang kami hormati, pengajian ini yang penting, iman kita bertambah, ilmu kita bertambah. Karena dengan ilmu itulah suatu kepahaman terkait dengan agama, dengan ilmu itulah kita beribadah. Dengan iman itu kita memiliki semangat untuk bisa melakukan amal soleh yang diharapkan oleh Allah SWT, apalagi di dalam bulan puasa Ramadan kemarin yang dituju itu dua, yaitu terampunkannya segala dosa kita dan menyandang predikat takwa. Nah, takwa ini memang kita perjuangkan karena apa? Karena takwa itu, dengan takwa itu kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Ya. Apa saja? Kalau kita tidak memiliki iman, maka penyelesaian itu akan berakibat fatal. Contoh, dengan iman itu sebenarnya kita juga akan memperoleh kebahagiaan. Siapa orang yang tidak kepingin bahagia? Tapi kalau orang itu tidak mengerti bahagia, dicari sampai ke ujung dunia ya nggak ketemu. Misalnya bahagia itu segi 4, tapi dia mengira segitiga, ya nggak ketemu. Seperti gini, orang menyangka bahwa kebahagiaan itu kalau kita punya harta banyak, uang banyak, ya rumah-rumah tinggal yang indah, kira-kira itu bayangan kita. Tapi ternyata bukan itu. Contoh tahun 1930 di negeri Belanda hiduplah seorang bernama Profesor Reinvest sebagai guru besar. Guru besar ya sugih lah. Ya. Dunyane akeh, lengkap, anak bojone sembarang lengkap. Tapi ada yang menderita. Tapi dia tidak bahagia. Aneh. Nah, karena yang mengatakan bahagia itu orang punya duit, punya banyak segalanya, karena dia tidak pada posisi itu. Posisinya kekurangan. Sehingga dia katakan bahwa orang sing bahagia itu orang yang seperti itu tadi, banyak segalanya. Ternyata tidak. Nah, dia dihadapkan dengan satu masalah, yaitu anaknya bodoh. Profesor nduwe anak bodoh wisin. Anakku ta anake sapa iki? Kira-kira ngoten nggih. Wisin. Coba kira-kira bae sekolahan iki gak tepak iki. Dileh. Pancet. Kudu nek biyen niku nek nilai iku dikei pulpene abang. Biyen iki. Kula sik menangi niku. Abang. Nulis-nulis kadang gawe sabak ambek grip ngono. Niku pancet, nyane bodoh. Siswa isin. Solusinya apa? Akhirnya dia tidak punya solusi, ditembak kepalanya anaknya tadi, ya moncrot. Ditembak kepalanya jarak dekat, ya semesti mati. Akhirnya meninggal. Setelah meninggal dia bingung. Ya apa. Akhirnya dia sendiri bunuh diri. Dirinya ditembak sendiri. 2 nyawa sekaligus. Gara-gara apa? Malu punya anak bodoh. Lo tidak bahagia ternyata lo. Gitu. Itu orang-orang yang punya segalanya tapi nggak bahagia.
Karena bahagia itu ya apa? Nah, bahagia itu sebenarnya adalah tak ringkas gitu nggih. Bahagia itu sebenarnya nerima takdir Allah. Ya, kalau bisa menerima takdirnya Allah, pasti bahagia kita. Karena menungso itu biasanya ambek angan-angan gak cocok. Aku pengen ini. Akhirnya tidak seperti itu yang terjadi. Nah ini kalau kita tidak bisa menerima, tidak bisa bahagia. Nah kuncinya itu apa? Kuncinya itu husnuzon billah, berprasangka baik kepada Allah. Bahwa apa yang menimpa kita itu sebenarnya terbaik untuk kita, cuma kita tidak ngerti. Jangan buka Quran surat 2, Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 216. Jangan waca sak Arabe kena, bahasa Indonesia tok kena pun. 216. Mun kepanggih ya. Coba dibaca. Diwajibkan atas kamu berperang. Oh, diwajibkan atas kamu berperang. Perang lek mboten enak. Paten-patenan, wae janda, anak-anak kecil ya sudah tidak terus, kadang-kadang anak-anak kecil ya ikut meninggal dunia. Semoga gak enak. Seperti di Palestina jangan tahu seperti itu. Tapi apa kata Allah? Padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Nah, ini kuncinya yang Allah tunjukkan kepada kita. Sesuatu yang kita terima ketok seneng awake dhewe, iki lho belum tentu apik. Sesuatu yang kita anggap itu jelek juga belum tentu jelek. Lah yang bisa seperti itu orang beriman. Jadi orang beriman itu diajarkan nek oleh kebaikan disuruh bersyukur, nek kapane oleh gak enak dikongkon bersabar. Loh ini yang bisa itu orang beriman. Maka saya katakan bahwa orang tidak akan bahagia kalau orang itu tidak beriman. Pasti itu tidak. Karena beriman itu walaupun dalam kondisi apapun selalu baik. Wah kok dikek loro. Supportnya ada. Nek wong sabar nek dikek loro, rontok dosane. Lho. Akhirnya sabar kuat. Profesor Renfes tadi tidak menyelesaikan dengan agama. Tidak menyelesaikan dengan iman. Menyelesaikan dengan akal pikirannya saja. Akhirnya mengenaskan seperti itu. Ini contoh bahagia. Maka bahagia itu sebenarnya yang tak ringkes gitu. Ridho karo takdiri Allah. Apa jangan ridho karo takdiri Allah mesti bahagia. Termasuk sing garai awet nom. Awet nom niku rahasia nih. Panjenengan nek terima takdiri Allah, gak ngersolo, gak apa, wah mental itu kuat, berpengaruh kepada fisik. Akhirnya menjadi awet muda. Itu karena begitu. Itu adalah rahasia kenapa kita perjuangkan iman takwa itu. Kemudian juga iman takwa ini yang akan disediakan oleh Allah